Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah dengan judul Peran Politik Ekonomi Islam terhadap Negara dalam Sektor Pertanian dan Tenaga Kerja. Sumber-sumber ekonomi dalam politik ekonomi Islam di bidang pertanian. Dalam Islam, sektor pertanian memiliki peran vital sebagai penyedia kebutuhan pokok umat manusia. Beberapa sumber ekonomi dalam bidang pertanian menurut politik ekonomi Islam meliputi 1. Kepemilikan tanah. Islam mengakui kepemilikan tanah baik secara individu maupun negara, dengan syarat tanah tersebut diolah dan dimanfaatkan. Tanah mati, tanah tidak dikelola, bisa dihidupkan oleh siapapun, dan mereka berhak atas hasilnya. Ihya al-Mawad. 2. Haraj dan usr. Haraj, pajak atas tanah yang dikuasai oleh negara dan diberikan kepada petani untuk dikelola. Hasilnya disetorkan sebagian ke Baitul Mal. Usr, zakat pertanian yang dikenakan atas hasil panen dengan tarif tertentu, misal 10% untuk pengairan alami, 5% untuk pengairan buatan. 3. Distribusi dan larangan monopoli. Islam melarang penimbunan hasil pertanian dan mewajibkan distribusi yang adil agar tidak terjadi kelangkaan pangan. B. Sumber-sumber ekonomi dalam politik ekonomi Islam di bidang tenaga kerja. Tenaga kerja dalam Islam dianggap sebagai bagian dari sumber daya manusia yang memiliki nilai ibadah dan kontribusi sosial. Sumber-sumber ekonominya antara lain: 1. Upah yang adil, ajar. Islam mendorong pemberian upah layak dan tepat waktu sebagaimana hadis Nabi, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hari. Ibn Majah. 2. Zakat dan dana sosial. Dana zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan tenaga kerja, terutama golongan fakir miskin, agar mereka memiliki keterampilan dan akses kerja. 3. Qirat, mudharabah, dan musyarakah. Sistem kerjasama bisnis antara pemilik modal dan tenaga kerja, di mana keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan. 4. Pelatihan dan pendidikan keterampilan. Negara dalam Islam diwajibkan memberi pelatihan agar tenaga kerja memiliki kompetensi, sehingga mampu bersaing secara adil. C. Peran negara dalam politik ekonomi Islam di bidang pertanian. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sektor pertanian. 1. Distribusi tanah produktif. Negara harus memastikan tanah-tanah produktif dikelola oleh yang mampu mengolahnya. Tanah yang ditelantarkan dapat diambil kembali oleh negara. 2. Subsidi dan fasilitasi. Negara wajib menyediakan sarana produksi pertanian seperti irigasi, pupuk, dan alat tani. 3. Menjamin kedaulatan pangan. Negara berkewajiban menjaga ketersediaan dan kestabilan pangan nasional, serta mencegah ketergantungan impor yang berlebihan. 4. Penegakan hukum Islam. Negara harus menegakkan hukum zakat pertanian, larangan riba, dan distribusi hasil pertanian sesuai syariat. D. Peran negara dalam politik ekonomi Islam di bidang tenaga kerja. Dalam Islam, negara berperan sebagai pelindung dan fasilitator dalam urusan ketenagakerjaan. 1. Penciptaan lapangan kerja. Negara harus aktif menciptakan iklim usaha dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja. 2. Perlindungan hak pekerja, termasuk dalam hal jam kerja, upah layak, keselamatan kerja, dan jaminan sosial sesuai prinsip keadilan. 3. Pemberdayaan dan pelatihan. Negara bertanggung jawab memberi pelatihan kerja dan pendidikan vokasional berbasis syariah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. 4. Pengawasan sistem kemitraan. Negara harus mengawasi agar sistem kemitraan kerja, mudharabah, musyarakah, dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf.